Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan trik jitu untuk menurunkan berat badan bagi sobat diet di rumah yang suka makan banyak. Nah, trik jitu ini bisa dilakukan ataupun diterapkan di kehidupan sehari-hari karena mudah untuk diikuti. Buat yang suka makan banyak, yang punya hobi makan, yang dikit-dikit ingin makan, nah ini menurunkan berat badan ini merupakan hal yang sulit karena sudah kebiasaan ya. Kalau nggak makan banyak itu rasanya kurang puas. Kalau nggak makan banyak rasanya ada yang kurang. Kalau nggak makan banyak katanya belum makan. Nah, manusia itu unik. Semakin dilarang ini akan semakin dia ingin melakukannya. Semakin dibatasi semakin pula dia ingin menghabisinya. Nah, istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau seandainya batasi asupan makan, ya awalnya dia nurut ya, lama-lama nanti nggak dibatasi lagi makannya. Jangan makan makanan ini, ya semakin dilarang, semakin dibatasi, itu semakin sulit dia untuk mengikutinya, karena sudah kebiasaan. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa melakukannya, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang dibatasi itu dilakukan, ini lebih bagus. Jadi wajar saja kalau seandainya yang ingin cita-cita diet, yang ingin menurunkan berat badan, itu masih makannya banyak, masih makannya berlebihan. Itu masuk akal kalau seandainya dietnya selalu gagal. Nah, coba 9 trik jitu ini ya. Ini mudah, menyenangkan, dan juga bisa membuat berat badan teman-teman turun ya, berhasil turunnya. Nah, ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dok, trik ini membosankan nggak? Nggak, ini menyenangkan dan mudah untuk dilakukan ya. Yang pertama itu makan dan minum. Maksudnya seperti apa dok makan dan minum? Kan makan kita memang harus minum. Nah, makan dan minum ini maksudnya 1 sendok makan, 1 suap makan gitu ya. Itu dengan 1 teguk minuman. Minumnya air putih. Nah, kalau seandainya teman-teman di rumah punya kebiasaan minumnya setelah selesai makan, atau ada yang menyarankan saat diet itu minumnya sebelum makan, kemudian baru makan pokok ya. Nah, ini coba teman-teman rubah. Misalkan teman-teman 1 sendok makan dikunyah ya, kemudian ditelan, baru meneguk 1 tegukan air putih. Nah, jadi dengan cara seperti ini teman-teman bisa mengukur perut teman-teman itu kenyangnya seperti apa. Kemudian kalau sudah rasa-rasa ingin kenyang ataupun merasa kenyang, itu jangan dipaksakan lagi, stop makannya ya. Nah, daripada teman-teman makan sampai habis kemudian baru minum, ini kurang efektif karena makanan yang banyak itu sudah masuk, baru teman-teman mengkonsumsi ataupun minum air putih. Nah, ini bisa kembung ya, bisa menjadi agak sesak karena nanti kekenyangan. Nah, coba dengan cara seperti ini. Ini kan mudah nih. Misalkan teman-teman makan 1 suap, dikunyah pelan-pelan, perlahan, kemudian ditelan, baru dengan minum. Nah, jadi di sini diharapkan kenyangnya itu tidak hanya karena makanan, tetapi juga ada air minumnya. Trik yang kedua itu menggunakan piring yang lebih kecil. Nah, biasanya daripada teman-teman menggunakan piring besar ya, mengambil nasinya penuh sepiring, kemudian lauknya nanti ditumpuk-tumpuk ya, kalau ada sayur pakai sayur ditumpuk-tumpuk lagi ya, seperti gunung itu. Nah, ini coba digunakan piring yang lebih kecil. Kalau perlu pakai piring yang untuk alas kopi ataupun teh itu ya. Nah, kalau seandainya kecil kan, itu pasti kalau seandainya makan itu pasti nggak bakal banyak. Tapi jangan juga nanti ditumpuk seperti gunung juga, jangan ya. Nah, pokoknya dirubah dulu kebiasaan yang tadinya piring normal, dirubah ataupun diganti menjadi piring kecil. Nah, coba lakukan trik yang kedua ini ya. Karena dengan mengganti piring yang lebih kecil, itu teman-teman bisa menakar karbohidratnya ataupun nasinya seperti apa, lauk utamanya seperti apa, sayurnya seperti apa. Itu kan nanti bisa ditumpuk di piring kecil itu, jadi nggak terlalu banyak. Nah, kalau sudah paham, coba trik kedua ini di rumah. Trik yang ketiga yang bisa dilakukan, jangan makan sambil main HP ataupun menonton televisi. Nah, biasanya nih yang cewek-cewek ya, itu kalau seandainya makan itu pasti suka main handphone.
WA, chattingan, ataupun sebagainya, atau menonton televisi, ataupun menonton drama-drama di internet streaming. Nah, kalau seandainya teman-teman makan sambil nonton TV ataupun ada kesibukan, ini rasa kenyangnya ini agak sulit dirasakan. Nah, biasanya gini, kalau seandainya melakukan kegiatan, ini akan teralihkan fokusnya. Kalau tanpa melakukan kegiatan, makan terasa kenyang itu bisa disadari. Tapi kalau ada kesibukan, makan kenyang, itu biasanya tidak disadari secara nyata. Misalkan rasa kenyang ya sambil nonton lama ya, prosesnya jadi lama, makannya jadi lama, ujung-ujungnya makan lagi. Sampai yang ditonton itu habis baru dia sadar, oh selesai makan. Trik yang keempat, sekat piring menjadi beberapa bagian. Nah, bagaimana cara teman-teman selama ini kalau makan? Sudah pernah menggunakan metode ini atau belum? Kalau belum, wajib dicoba ataupun bisa dicoba karena mudah sekali kok. Daripada teman-teman makan dengan menumpuk nasinya, karbohidrat ya, lauk pauknya di atas sampai menggunung-gunung seperti itu, yang sebelumnya sudah kita bahas tentang mengganti piring yang lebih kecil ini juga dengan cara menyekat beberapa bagian. Nah, misalkan piringnya ya, anggap saja ini piring, bagian ini karbohidrat, bagian sini lauk pauknya ataupun protein ya, yang sini sayurnya. Nah, kalau bisa jumlah karbohidrat ini lebih sedikit dibandingkan dengan protein. Protein banyak ya, sayur lauk pauknya banyak gitu ya. Nah, jadi karbohidratnya sedikit. Sudah piringnya kecil, jumlahnya juga kecil. Nah, coba lakukan hal ini. Jadi piringnya disekat beberapa bagian. Jadi jangan full karbohidrat ataupun nasi, kemudian ditumpuk di atasnya sayur, lauk ataupun apa itu ya. Nah, lebih baik coba disekat-sekat. Nah, ini lebih mudah untuk mengaturnya, lebih mudah istilahnya untuk menerapkan di pola makan sehari-hari. Yang kelima, triknya itu makan dengan sendok yang ukurannya lebih kecil. Nah, sudah pernah mencoba hal ini untuk menurunkan berat badan? Ini memang agak lain dari yang lain ya. Teman-teman biasanya kalau seandainya makan dengan tangan ataupun dengan sendok makan, coba ganti dengan sendok yang ukurannya lebih kecil, bebas. Mau sendok teh boleh ataupun sendok apapun yang ukurannya lebih kecil. Nah, kalau seandainya teman-teman di rumah melakukan ini dalam proses diet menurunkan berat badan, nah makanya kan akan lebih perlahan, akan lebih lama. Ini bisa mengirimkan sinyal kotak ya dari perut bahwa teman-teman itu sedang makan dan jumlah nutrisi kebutuhannya itu tercukupi. Karena sinyal yang dikirimkan ke perut ke otak, oh aku sudah makan nih, perutnya udah kenyang nih, stop jangan makan lagi, nanti kekenyangan. Nah, seperti itu ya, bisa dicoba di rumah. Yang keenam, triknya itu makan dengan garpu ataupun sumpit. Nah, prinsipnya hampir sama dengan makan dengan sendok yang ukurannya lebih kecil. Ini juga akan membuat teman-teman makannya lebih pelan, perlahan, lama. Tetapi di sini yang diharapkan kalau seandainya teman-teman di rumah makannya itu ada yang kuah-kuah santan ya, ataupun kuah-kuah yang berlemak-lemak. Kalau seandainya menggunakan sumpit kan tidak terlalu menyendok bagian kuah itu ataupun tidak terlalu menyendok bagian lemak. Begitu juga dengan sumpit. Nah, ini bisa diterapkan. Kalau seandainya ragu-ragu antara mau sendok yang ukuran kecil ataupun garpu ataupun dengan sumpit, ya boleh diganti-ganti, dikombinasikan saja. Yang ketujuh, makan secara teratur. Nah, walaupun sedang diet bukan berarti makannya itu tidak teratur ataupun makannya 1 hari sekali. Nah, ini juga tidak disarankan. Tetap saya sarankan makannya secara teratur daripada teman-teman melewati tidak makan pagi, tidak makan siang, kemudian nanti makan sorenya itu seperti membayar hutang ya, balas dendam. Jadi makan pagi, makan siangnya itu akan dirapel ataupun digabungkan di makan sore. Nah, ini nggak bagus, malah tidak akan berhasil. Nah, kalau seandainya nih sorenya saya makan dikit dok, ya nggak bisa juga, pasti nanti rasa belum puas, rasa kurang kenyang,
Dan juga kalau seandainya makannya sedikit 1 kali sehari, metabolisme tubuh itu akan menurun. Jadi proses penurunan berat badan itu akan sulit. Jadi tetap makan secara teratur, normal, tanpa memangkas, tidak sarapan pagi, tidak makan siang ya. Jadi makannya secara teratur, tapi porsinya tidak berlebihan. Dan ikuti trik-trik yang sebelumnya. Trik yang ke-8 itu menyimpan sendok ataupun garpu saat sedang makan. Maksudnya gimana dok? Nah biasanya teman-teman kalau seandainya makan menyendok ya. Nah setelah mengunyah ini nyendok lagi. Nah ini nunggu ya, ngantri istilahnya. Nah ini akan membuat teman-teman makannya jadi cepet-cepet, jadi buru-buru. Jadi sinyal dari perut ke otak itu akan kurang bekerja. Nah tiba-tiba perutnya udah gede aja ya, udah banyak yang masuk di dalam perut. Jadi biasakan kalau sudah menyendok masuk ke mulut, sendoknya ditaruh, garpunya ditaruh, dah fokus mengunyah dulu. Setelah selesai, setelah ditelan, baru sendok lagi. Begitu juga dengan tangan. Jangan sudah masuk makanan ke mulut, kemudian tangannya juga ini ngantri juga. Ini akan membuat teman-teman makannya cepet-cepet, buru-buru ya. Ini nggak bagus kalau seandainya memang sedang diet. Yang sedang tidak diet pun kalau bisa terapkan cara ini. Trik yang ke-9, kalau seandainya hobi ngemil, ini jangan makan langsung dari wadahnya ataupun bungkusnya. Misalkan teman-teman membeli keripik ataupun kacang, daripada makan dari tempatnya langsung, coba pindahkan ke wadah yang lebih kecil, wadah yang ukurannya lebih kecil. Jadi teman-teman bisa mengukur jumlah yang akan dimakan ya, tidak berlebihan. Nah kalau ngemil ini sebenarnya tidak dilarang asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Misalkan teman-teman suka ngemil sayur, buah, kacang-kacangan ya, ini akan lebih bagus lagi daripada ngemil yang tidak sehat. Ngemil misalkan yang digoreng-goreng, tinggi kalori ya, kalau seandainya cemilannya rendah kalori, ini akan lebih bagus. Bukan berarti tidak boleh ngemil sama sekali, boleh kalau bisa ngemilnya sayur, buah, ataupun cemilan sehat yang rendah kalori lainnya. Nah, sudah paham ya teman-teman? Trik yang saya sebutkan tadi ada 9. Nah, ini bisa dicoba diulangi kalau masih belum paham. Ini mudah diterapkan, gampang diterapkan ya, karena tidak membutuhkan bahan-bahan yang sulit ditemukan. Ini juga efisien. Istilahnya ini saya sebut trik jitu. Jadi teman-teman kalau seandainya menurunkan berat badan, sulit, pusing dengan metode-metodenya, nah coba dengan trik yang ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang menonton video ini sampai habis, kalian golongan orang-orang yang luar biasa. Bantu saya untuk share video ini ke media sosial mana saja, dan jangan lupa untuk like dan tulis tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sukses diet, salam sehat, sampai jumpa.